masjid. Bumi. Mesti masjid. Saya sudah lumayan dari tadi, dari jam 8 mengajar. Dua kali. Ibu Hilda, Budok Hilda kesini. Ada di mau nyari apa? Jangan amin. Aku saja. Alis sama surti. Surti. Saya setuju. Saya sih tidak pelit, mangga bari aksi. Oke, Insyaallah. asal bisa mempertanggungjawabkan. Simpel saja. Saya ngapain mempersulit mahasiswa? Saya sih menghargai sudah kuliah halil sudah bersyukur, sudah punya kemauan yang bagus ya, mau mengembangkan diri. Masih keluarga pasca. Apakah? Warga negaraan. Matrikulasi bukan, nah berbagai. Iya Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Powernya. Kita sudah cerita bonus demografi, Pak. Belum, Bu. Bonus demografi belum ya? Baru jalan di Yang Vietnam. kemarin Ibu minggu lalu mengajak Vietnam. ke Vietnam keliling. Bersama suami. ini apa ya? Apa now? Ya siapa mau? Jangan Bu, no. TV wes. Ada dia mah. Soalnya keluarga dari Iya nah panggil tuh. Sama TV orang. Enggak. Ya. Ini ada Ibu Bapak ada beberapa poin yang bisa kita bicarakan sebelum masuk ke materi. Saya biasa ditugasi oleh Pak Nahdi untuk memberikan wawasan dari hasil penelitian. Ya, jadi kondisi sekarang itu seperti apa kondisi dari manajemen pembiayaan ini saya punya tiga hasil penelitian saya. Pertama, di dalam manajemen itu ini tahun 22 ya, hasil penelitian kedua. Kemudian juga hasil tahun 2000 satu lagi. Nah, ini 24 pola komunikasi birokrasi ya Pak ya, berbasis kearifan lokal, dan yang paling awal itu ini termasuk ya, awal ini bagaimana kita meningkatkan kinerja sekolah ya, jadi harus seperti apa sih sekolah itu. Nah, ini saya ingin mencoba menuangkannya atau menyampaikannya kepada Ibu, tapi sebelumnya tentu saya akan menyampaikan dulu hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya ya.
Ibu bapak sekalian, kalau kemarin saya cerita kepada beberapa negara, Vietnam dan sebagainya, itu sebenarnya letaknya di mana sih? Yaitu di SDM dan culture atau budaya atau habit kebiasaan sebuah komunitas ataupun negara. Ya. Nah, kita memiliki habit kebiasaan yang tentu berbeda dengan negara lain. Salah satunya kita itu selalu berbasis kearifan lokal. Ya. Saya ke Jepang itu berbasis kearifan lokal. Bagaimana agar anak itu SDM itu mempunyai kualitas yang bagus, mereka dididik sopan santun. Saya ke sekolah, ke sekolah di SD TK. Mereka itu dari mulai masuk, bapak gurunya sudah ada di gerbang. Mereka harus ya, Menyambut anak. Ya. Nah, pulang Bu, seminggu sekali si orang tuanya ke rumah anak. Mana tempat tidurnya? Nyimpan TV di mana? Ya, ibu bapak kerjanya di mana? Terus kata dia bilang, enggak Pak, ibu salah nyimpan TV di sini. Ibu salah, kamar ibu di Jepang juga miskin Bu Sami. Meski mobilnya satu gitu, apartemen, jadinya kamar budak, ini kamar bapak. Ibu tidak boleh ini begini. Pindahkan TV. Ibu nggak boleh kamar anak bapak, anak ibu di sini. Sampai bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap istri anaknya. Kejahatan yang paling tidak bisa dimaafkan di Jepang adalah kejahatan terhadap anak-anak. Kalau ada yang nyuri, ada yang mukul, apalagi pelecehan, itu merupakan sebuah hal kejahatan yang besar dan lebih dari korupsi. Kenapa? Karena berpikir anak-anak ini adalah tunas bangsa. Kan ada juga ya filosofis dulu waktu Perang Dunia Ketiga, bagaimana Jepang, Kaisar nanyanya siapa? Berapa guru yang ada? Bukan gedung berapa yang hilang ya? Berapa guru yang masih hidup? Jadi mereka betul-betul mengutamakan bahwa yang namanya kemajuan itu terletak di tangan suhu atau tambah guru, ibu guru. Betul-betul Bu. Sampai ibunya gak usah kerja kemana-mana, di rumah aja. Tapi mereka harus punya produk kreatif. Bapak-bapaknya nggak boleh kerja pulang siang. Ada orang lagi yang pulang malam capek kan? Nggak boleh. Jadi kalau laki-laki pulang siang sedih, kenapa bapak pulang siang? Tidak terpakai kan di kerjaan. Jadi kita Bu, suami itu pulang siang. Kalau orang mau pergi-pergi yang namanya di kantor, ya. Jadi habit kerjanya betul-betul dan semua produktif. Ya, saya 3 kali ke Jepang, sampai ke sebuah sekolah di mana terakhir mau COVID Bu, tahun 2021 COVID. Datang ke Kenging Kabakabumi, harus perasaan ke Jepang, ke Burka, sekolah Burka. Sekolah Burka itu adalah SMP di mana menampung anak-anak korban perang dari bangsa Jepang. Jadi ternyata bukan ada di Indonesia aja itu kejahatan itu ke Jepang, ke Eropa juga. Ya, ekspansi Jepang itu luas Bu. Sampai di sana dia memiliki lab. Kalau dia tata boga sampai desainernya ada, mesinnya ada, semuanya ada. Sampai dia ditandingkan, dikompetisikan di dunia internasional. Kalau dia masak tata boga, masak tata busana tadi, tata boga, dia siap dapurnya, kantinnya Bu.
musik, alat musik, semua alat musik dan gambar semua seni-seni semua. Jadi mereka itu memilih anak ke potensinya itu betul-betul dari pure dan sarana prasarananya disiapkan sehingga dia muncul menjadi anak-anak yang berprestasi. Padahal punten dari segi psikis anak itu korban bu, korban perang. Ibunya ada orang Indonesia, orang Cina, orang Eropa, bapaknya yang tentara Jepang. Tapi dia bisa berhasil. Nah itu terakhir saya kunjungan ke Jepang ke sana, ke Mekah. Ya. Dan dipintokan kalau dia nyanyi betul nyanyinya bagus. Bajunya ini buat anak SMP. SMP kelas 1. Terus piano konser, dia bikin konser. Totalitas itu. Iya. Jadi semua yang dibutuhkan satu kompetensi anak ini bisa. Hebatnya. Ya kita nggak boleh naik mobil, jalan udah di jalan kayak lempang panas gitu ya ke sana. Karena mereka udah biasa, kita pada lihat gendong-gendong gitu ya. Terus datangnya, terus pokok ganti sepatu. Sepatunya ganti, bajunya dikasih rem. Jadi higienis memang. Ya. Ternyata memang terus masker biasa, ternyata memang mereka baru beres COVID kita datang begitu ya. Saya tidak paham. Pas pulang ke Indonesia, COVID sedang ribut. Ayo bu diperiksa, Hasan Sadikin belum ada alatnya. Sampai saya tengah malam di dosen menjadi saya nggak boleh pegang cucu saya. Ayo kemana cari tes? Dites ke Hasan Sadikin jawabannya belum ada alatnya. Apakah saya kena COVID atau tidak? Tapi sehat-sehat aja gitu ya. Ya udah lama-lama kesehatan anak-anak bisa paham. Ibu udah 2 minggu boleh kesini, oh ya apa menjadi anak. Ya, nah, itu masa COVID. Tapi mereka terus berjalan. Ya. Saya bilang kayak ini dari mana dananya? Oh banyak. Jadi dari hasil catering itu, ya dia buka catering, ya, dan dijual dikembalikan lagi ke sekolah. Hasil dia olimpiade, hasil dia menghasilkan barang-barang produk yang dijual internasional, uangnya dikembalikan lagi ke mereka. Jadi yayasan tidak memungut dan tidak mengeluarkan uang untuk proses belajar mengajar. Jadi ya mungkin sekarang yang namanya entrepreneur, ya. Entrepreneur, ya itu ya. Nah itu sesuai juga ini dengan penelitian saya. Ini saya penelitian SMP di Jawa Barat, 3 kota, salah satunya Garut. Bagaimana kita bisa memanage sekolah dengan baik dalam hal pembiayaan? Ada beberapa hal. Salah satunya adalah sharing, berbagi. Jadi biaya itu nggak bisa ditanggung oleh yayasan saja, tidak bisa ditanggung oleh orang tua saja. Manajemen ya. Tapi saya yakin nanti kalau untuk pembiayaan sekolah apa aja, mudah-mudahan Pak Nadi sudah masuk ya. Nah, kalau tidak ya saya nanti masuk. Nah, ini tugas saya aja dulu. Nah, ternyata Bu di Indonesia sharing itu perlu dan sangat penting. Saya penelitian tentang sharing berbagi itu termasuk terakhir di COVID. Sampai di COVID, karena dari masalah COVID itu terjadi dispacing, terjadi pembatasan pergaulan, pembatasan transfer knowledge, ya kan kita dengan justru belum tentu sama dengan langsung. Itu perlu yang namanya sharing atau berbagi. Yang tidak ada sharing itu hanya dunia politik, menurut penelitian. Itu menurut penelitian, bukan kata saya meneliti. Ya, tapi kalau di dunia sekolah, yang bisa meningkatkan memilih kinerja itu adalah bagaimana lembaga itu menjadi entrepreneur sebagai wadah entrepreneur. Jadi tidak terlalu berat buat anak didik, tidak terlalu berat juga buat lembaga, apalagi guru. Nah itu hasil penelitian saya selama 3. Bagaimana bisa muncul sharing? Saya akan coba sampaikan hasil penelitiannya. Saya kira kalau udah bisa ya Bu ya, kalau ini udah. Kalau belum
Ya belum. Jadi ambil lepas atau sekadar. Kalau kita ya ada. Nah ini ya, ini pengantar kepada kolaborasi budaya organisasi yang diinformasikan pada perilaku birokras sebagai keluaran dari hasil konstruksi temuan penelitian proses pengkajian melalui keilmuan budaya dan perilaku. Jadi kalau menurut penelitian saya, karena saya itu administrasi pabrik, administrasi Bu, jadi sebenarnya yang paling berada itu, yang paling bagus itu adalah adanya kolaborasi budaya habit tadi, habit ya, yang ditransformasikan kepada perilaku tadi. Kalau dari Burka gitu kan, bagaimana sebuah kebijakan itu dijalankan oleh lembaga kepada orang tersebut ya, sebagaimana orang tersebut itu nanti akan menghasilkan sebuah pengeluaran hasil gitu ya. Nah ini penemuan yang pertama, sehingga membangun sebuah perilaku, apakah dia juga jadi entrepreneur nantinya ya, sekolah sambil cari uang. Akhirnya pas di masyarakat mencari uang itu bukan sesuatu yang sulit ya. Makanya di luar negeri sekolah-sekolah yang bagus adalah bukan yang menghasilkan ahli Bu, tapi yang menghasilkan entrepreneur ya. Dia dokter tapi punya usaha ya, dia guru tapi punya usaha, dia karyawan tapi dia punya usaha. Itu loh ya, dari hasil penelitian. Termasuk saya juga tukang dagang, bisa diceritain. Profesor itu tukang dagang, menjelang pas libur saya berjualan karcis Bu, sama suami mantan pejabat, jualan sayang Bu. Liburan mah karyawan kedah libur, karunya hari orang mah ya libur antos saya lebah. Kan itu tidak juga mengurungkan atau memperkecil reputasi saya, tidak. Ya, saya pernah sampai lah, ini sampai ratusan di pengunjung. Suami nanti gimana tuh? Lumayan tuh toko kosong, kita jual empe-empe, kasih Garut, tinggal minta aja, tolong dikirim, Ilhan datang, cicik 18.000, dijadikan 2 kali buat 30.000 lumayan, 30 kali bagi 18, 20 hiji Bu, 11.000 Bu, tilu hiji bahasa doang, lumayan Bu. Sadinten 1.800.000 yang lihat kaki sampai gitu lah. Ini saya tukang dagang Bu, kita merasakan. Pas yang kenal, yang nggak kenal kan pengunjung, Ibu Pro, iya tapi tukang dagang sampai dia bilang gini, hakim terkadunya nubungan ketawa bunga. Saya bukan marah Pak, tapi kenapa peluang itu tidak diisi? Akhirnya karyawan bilang begini, kan jadi izin Bu, habis siang di atas dia biasa lebarnya Bu, masa saya yang agak owner juga, kalau enggak kan tidak ada motivasi yang bagus. Jadi akhirnya teman-teman dibagi sini, kamu ini, kamu izin belinya, tinggal liburan jualan lumayan, goreng empe-empe, goreng buahnya, sih. Dalam waktu seminggu, alhamdulillah, tahun baru seminggu, lebaran seminggu, modal Bu. Kan lumayan, di kosong lagi, kalau kasih karyawan, nampi. Kita logika ayah di benak saya. Kadang-kadang, wah terus aku sedang era karyawan teh, ngebantuan di rumah ngebantuan ya. Tapi ayah itu mau ada nganggo acu profesor ini biasa. Terus gitunya. Enggak, tapi ayah lo apa lo kenal gitu ya. Ibu profesor isi emang enggak badan nasional pengen bahasa haji. Enggak apa-apa gitu ya. Nah itu terpatri bukan apa-apa, kesempatan, peluang dan motivasi serta contoh buat anak-anak ya. Bahwa hidup itu harus kita isi. Nah, manajemen itu harus seperti itu sebenarnya ya. Nah, tadi kemudian etos kerja, etos bisnis serta tantangan bahasa kemudian diribonding, diluruskan dengan kearifan lokal.
Jadi kita itu melakukan sesuatu itu tempuh, ayah sopan santun, ayah tata krama, ayah silih asa silih asu, begitu. Jadi semua dasarnya adalah keikhlasannya, filosofis ini kita tanamkan. Saya itu bukan misalnya ngebantuan kamu tuh bukan gimana, kamu juga bukan apa-apa setnya. Anda juga harus ngerti, sekarang banyak pengunjung camp, udah bulan puasa tuh ayah pengunjung di acan mulai buka bersama. Kan itu harus bisa dipikirkan oleh mereka. Bahwa saya lakukan itu untuk mengisi 7 hari kerja, ini bisa mengisi perut saudara 1 bulan. Karena aku asih, saya asih ke Anda asih juga ke saya sebagai owner. Jadi mereka paham gitu bagaimana berbagi. Nah ini mengkaji termasuk di pendidikan, Bu. Kemudian kajian literatur di era digital. Gimana kalau zaman digital? Apakah berbagi itu ya? Zaman digital itu orang sudah tidak lagi ada sentuhan. Kan orang mengguru teh, kumaha Bu sehat? Beda sama di ujung sehat. Di Israelnya. Sekarang apalagi mana gimana sih? Dan di ujung. Iya, ini lihat ekspresi. Kan dalam pendidikan itu penting ya. Metode itu penting. Sentuhan itu penting. Ya, karena saya pernah mengikuti. Alhamdulillah pas saya juara 1. Alhamdulillah. Kalau saudara kata saya lupa 80 gitu. Karena kan saya ikut S1-nya. Ya, dulu mah ikut Institut Perguruan Ilmu Pendidikan. Saya atas mengambil prodi saya, ya. Ya, sekarang UPI. Kan saya sekarang mah agak keilmuan atau pendidikan, saya dulu pendidikan. Jadi saya belajar bagaimana ngajar. Mengajar itu kan ada anak yang hanya mendengar saja, ada anak yang hanya lihat begini dia paham gitu kan. Jadi kita itu harus berpikir panjang. Jadi banyak dari ibu gerakan ini mengingatkan dia. Atau kalau orang, kamu bisa bisa ya? Gitu kan? Itu didakit gitu, ibu juga udah belajar ya. Apalagi bapak ibu udah ahli guru, saya paham ya. Kalau dia masih sama jidatnya tetap ting-ting gitu ya. Itu kata. Nah, karena sudah mahal, tapi ada juga siang orang itu kan bisa tiga-tiganya bisa paham karena ada suara, gerak, ya, kemudian sentuhan, baru anak tuh bisa termotivasi untuk mengikuti, begitu kan? Nah, dulu seperti itu. Nah, sekarang gimana Bu kalau seperti ini? Dan saya yang masuk WOS itu Bu lebih tinggi dari Scopus, jarang orang masuk. Saya berkolaborasi dengan 5 negara, Pakistan, Indonesia, Singapura, Malaysia, itu jadi lupa saya. Orang itu loh Timur Tengah enggak lupa ya. Itu tak bagaimana mendidik, memotivasi anak-anak yang inklusif. Apakah dia boleh tidak di kelas? Pun naik di sana ke alam ke cirinya. Naik di sana itu seperti apa? Nah itu saya bersama-sama dosen UPI dan sebagainya itu maksud fokus I1. Nah jadi ternyata Bu, orang inklusif juga perlu sharing, perlu berbagi. Ya, orang menjelaskan coba lihat itu angin itu seperti ini kan imajinasi mereka berpikir lain, nggak ada mata juga kan. Membayangkan disusuri gitu ya. Terus gimana kalau kita marah seperti apa ekspresinya, kanan kah, apakah gitu. Itu dalam pendidikan itu penting ya. Dan termasuk pada literasi digital. Kan digital itu juga harus menjangkau berbagai etnis generasi milenial. Jadi kita sebagai guru, apalagi mungkin bapak ibu ya, nanti generasi apa? Ya kan? Kalau di PAUD gitu. Saya kan punya cucu generasi apa? Ada capek Bu nerang-nerang. Betul. Kira-kira teh kemana nanti teh? Ini misalnya. Iya. Kenapa? Ini mah udah tua nggak ngerti ya.
sampai saya ngawal. Oh gitu ya, memang perempuan. Dia kira itu tidak telah sekolah, tidak rumah gitu. Dia emang nggak ngerti. Aduh, udah tua. Setelah ke dalam hati kan nyaman nanti mau orangnya profesor. Tapi dia sudah punya literasi gitu. Kenapa? Ibu sudah punya rencana, mungkin dia mendengar. Bapaknya ibunya bicara. Hanya diramu. Nin, kalau Nintek kenapa sih mau profesor? Nanya nih. Kenapa dia mau, mungkin sering terdengar bahwa saya profesor mungkin ya. Ya bagi lagi nih. Jadi Nintek iya keliling. Nintek ke Doraemon, iya ke Doraemon ke Jepang. Ayo. Karena dia juga punya literasi bahwa di Jepang kayak Doraemon. Tapi kalau kita nggak menjelaskan sebenarnya ke mereka. Nah, sekarang gimana nih masuk komunikasi kita ke bawah? Ya. Kan bu, saya kan zaman kolonial. Aduh, Mbak Lira mau salah, ingat kewirausahaan, kewarganegaraan setelah ke mahasiswa. Saya itu dosennya dulu jenderal, kan setelah di 30 SKK kan udah mulai masuk ya Pak, ke guru-guru tentara masang KB, tentara yang membayarnya. Lu mengalami nggak ya? Iya. Masih ada zaman, jadi saya udah mengikuti beberapa generasi. Jadi yang masang KB itu tentara, sampai dokter. Kumandi hoyong KB ya Bu, serentak mereka harus punya 2 anak. Dan film-film layar tancap itu Bu menceritakan bagaimana hidup keluarga yang sejahtera 2 anak. Jadi akhirnya generasi saya tuh kebawa 2 anak semua. Ah, itu sejarahnya. Jadi lamun anu leuwih KBT Bu, ya tahu. Nah, kecuali mohon maaf ya yang punya pemahaman sendiri. Aduh Bu, zaman saya itu anaknya pasti dia dan sejahtera. Tapi kalau kita secara didaktik, secara dogma kan bisa bahaya, melanggar hak aja sih ya. Makanya mereka bagaimana si birokrasi atau kita dosen agen menyampaikan ke anak-anak milenial. Ini ada Bu penelitiannya. Saya sampaikan ke orang-orang korban COVID gimana? Kan beda mereka konsep secara fisikis mereka beda. Dulu kamu kena COVID, kamu keluar dari malamnya, bisa bergantung ke. Kan mereka merasa beda. Walaupun sekarang sudah mulai ya COVID itu sudah biasa karena udah new normal ya. Udah dia bilang dari sami padahal mau sami masalahnya. Kan udah ada obatnya. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang dipacu oleh alam. Beda konsepnya dengan persoalan-persoalan anak yang dipacu dibuat oleh kita. Nah ini kan bagaimana kita menyampaikan ide-ide kalimat-kalimat ya, bagaimana anak itu bisa masuk. Karena beda Bu, menyampaikan ke anak yang pintar gitu tahu ya, yang secara keluarganya aman ya, ibu bapaknya ada lengkap, ayah oke ibu penuh diri kan beda Bu. Ayah ibu bapak dan dia asup diri juga abdinya. Kita teh ka urang teh nyepelekeun pisan. Dari jam orang teh waktu namin. Nanti jangan lupa kira pertanian harus datang min. Kamu teh nangis, lebih nangis dia datang orang daripada ibu. Nanti balik ngurang ayo ki nganterkeun. Dia suka sekali duduk di adina. Dia ingatin nggak digawe ayah teh malam orang kecil yang paling kalau telat nyusu teh nangis waktunya harus nyusu nggak ada kan itu anak naluri ya Bu ya. Nah jadi mungkin terisinya oleh kita beda ya. Kalau saya dulu gadogan udah isu usaha ya walau usaha jadi berarti gadogan ada harus tahan. Nah ini hasil dari manajemen pendidikan. Jadi kita mau membangun si anak ini, produk ini jadi apa? Kitanya harus seperti apa? Nah ini saya sampaikan. Nah, salah satunya yang jadi proyek saya itu Ridwan Kamil. Ada 7 aktor Indonesia, termasuk Bu Risma, Bu Hopipa, Pak siapa? Pranoto tuh
Ganjar, Pak Anies, kemudian Pak Anies, Pak Jokowi, SBY, satu lagi Prabowo. Saya 7, penelitian saya ini orang 7. Yang paling luas adalah Ridwan Kamil. Kan lihat kalinya. Karena dia yang masuk ke milenial. Saya penelitiannya di Starbucks. Kan orang milenial itu di Starbucks. Ya, orang ibu-ibu komplek, ke pengajian, kearisan, gaul. Itu angket saya disebar ke situ. Gimana mereka, tanggapan mereka terhadap kinerja dari birokrat, manajemen seorang agen-agen pemerintahan. Itu saya penelitian, kalau nggak salah itu sampai ada 3. Salah satunya itu, karena Ridwan Kamil itu bahasanya pakai bahasa lokal, Bu. Tervaksin, terulin, kan bung, ya, udah divaksin lah. Gitu kan. Terus dia bikin media sosial, menikah saya kedua juga kamu itu Pak Ridwan, kata goreng ke SDT gini, lebih goreng mana yang maca, gitu kan? Ini orang mereka kan begitu ya, happy tapi ya kontennya masuk bahwa dia menyampaikan saya ke SDT kia goreng gitu kan. Nah itu kan saya sampai meneliti media sosialnya Pak. Itu 7 itu tercover oleh dunia. Tokoh-tokoh kita, makanya saya percaya orang Prabowo jadi presiden. Nah, Ridwan Kamil ternyata sekarang iya, Bu Risma Bukopipa yang masuk, yang lainnya enggak. Nah, itu penelitian saya ya, kan saya bisa nyampaikan sudah terjadi dan hasilnya begini ya. Nah, COVID juga di situ, sharing juga di situ. Kita bisa melampaui sharing COVID ini manakala kita memiliki satu kesamaan. Bagaimana memanage ini dengan berbagi? Kok Ibu ada kata berbagi? Karena saya mempelajari buku sebelumnya. Tidak paham saya juga mau ada COVID. Tapi saya agendakan, agenda dikombinasikan dengan satu buku. Kemudian juga filosofis yang ada di masyarakat kita ya. Ini saya sudah mulai dari buku ini, namanya ASEAN Future Shock bukunya. Ini dari Michael Beckham tahun 2008. Cek si Michael Beckham 2008 Asia akan shock nanti abad 2000. Sekarang abad 2000. Jadi si Michael Beckham habis baca Bu, kira-kira tapi tidak tahu apakah pakai penyakit atau tidak. Nah, akan shock, nah, semua akan hilang. Asia Tenggara akan bangkrut, Eropa akan bangkrut. Nanti Bapak baca bukunya deh. Sekarang masih sudah ada, kalau nggak salah dulu itu saya belum. Enggak, Ibu, jurnalnya juga saya ada baca. Nah, akan bangkrut, yang ada cuma siapa? Singapura, India, Cina jadi negara tua. Jepang negara tua, karena sekarang orang-orangnya nggak mau pada nikah Pak. Kalau sudah nggak mau nikah dia nggak punya generasi. Kalau nggak ada generasi Pak, tuntunan tidak punya anak bangsa-bangsanya akan kacau. Rek nanaon wae kedang ngambil dibantu. Makanya di Eropa mah yang punya anak itu akan dibiayai oleh negara. Bahkan sekolahnya pun sampai perguruan tinggi dibiayai. Karena apa? Mereka kehilangan anak bangsa. Kalau Jepang menata anak bangsa ini, yang jahat kepada anak ini sama dengan kejahatan yang fatal. Berapa hentenya? Ayo di rumah anaknya anak saya diperkosa. Ya Allah, ya ini memang. Ternyata kalau Indonesia mah yang terkenal teh Jakarta sebagai kota terburuk di dunia. Makanya kenapa Pak Jokowi harus pindah ke Jakarta? Karena sudah baca. Ini 2008. Ya, nah ini. Jadi ini riset literaturnya. Kemudian saya ke Linda Marel di Jerman. Jadi saya coba ke Jerman, dikaji dengan buku, bahwa di Jerman itu nggak ada sharing, cuma di Jerman, di dunia nggak ada sharing.
mana ya. Tapi mereka bisnis harus menguntungkan sama-sama, pada sebenarnya sharing. Nah, kemudian saya kaji dengan Pancasila, saya kaji dengan jurnal-jurnal, waktu jurnal Hukmi ya, Medan yang bagus, dan saya juga masuk, kemudian ke Nadran Immanuel bahwa nanti tentu tidak akan terjadi shock di Indonesia menurut saya. Saya kaji, saya di Mejo, di Tsukuba, di Jepang, di Wittenberg, kemudian di Malaysia, ya di Singapura, di India. Saya ini kan apa namanya masukkan ke proceeding dan diseminarkan. Kemudian jadilah sebuah penelitian dari 2015 sampai 2017. Nah, hasilnya bahwa transportasi budaya organisasi sharing. Jadi sharing itu berbagi itu salah satu indikator, bukan indikator, apa namanya, dimensi dari budaya organisasi ya. Jadi iklim organisasi, pemberdayaan dan partisipasi ini yang harus ada di dalam manajemen. Manajemen ini bisa diterapkan di mana-mana kecuali di politik. Karena saya penelitian juga di pendidikan, penelitian di ekonomi, penelitian di sosial, penelitian di budaya, di politik nggak ada. Nah ini ya. Kemudian jadilah jurnal sampai tahun 2021. Inilah yang mengantarkan saya jadi profesor. Jadi badai profesor tepat ujung-ujung. Ini sejarahnya. Makanya saya jadilah yang namanya komunikasi birokrasi siri simbe. Kayak di dunia nu eta kecuali namanya mulyani sih. What is the meaning siri simbe? Kan saya jelaskan kemarin. Aji usahakan yutik sama kayu masih siri. Tapi dalam air ini, dalam materi, dalam ilmu dan segala. Ini ada yang harus di dalam manajemen. Menurut saya kan hasil penelitian ya Pak ya. Nah ini ceritanya Pak, gimana Indonesia ini? Jadi menurut Michael Beckham, ASEAN Future Shock bukunya ini tahun 2020. Saya kaji bukunya 2008 bahwa Indonesia itu nanti akan mengalami shock. Jadi karena apa? Pergeseran pola hidup. Kita nggak ngerti mau ada internet, kita nggak ngerti mau ada COVID. Saya bicara ini sebelum COVID Bu, ya, sebelum ada digital. Nah, terus gimana? Terjadi populasi yang besar-besaran, betul kan? Rohana Bangladesh apa kan? Itu kan sehingga Eropa berbondong-bondongnya ke negara-negara yang besar, ke Australia. Kenapa? Karena memang sudah tidak cocok lagi dan sudah terjadi pergeseran dinamika perubahan pola pikir. Rubah lalu terus akhirnya nyaplokan gitu. Karena sudah berubah dari konsep budaya kehidupan mereka. Kan etis juga dulu nggak etis, berdampingan, akhirnya saling. Ya, makanan sudah habis nyaplok lagi. Apa namanya? Kekuasaan ingin luas lagi. Ini kata Michael Beckham, ya. Jadi terjadi ke Asia urbanisasi. Nah ternyata betul. Terus gimana Bu Pak dengan Indonesia? Nah menurut saya waktu itu Indonesia sudah tingkat upahnya rendah sekali, miskin orang Jepang rendah tingkat. Di luar Vietnam belum maju Pak, Vietnam belum maju, ya. Jadi belum tergambar. Dan kedua apa? Korupsi tertinggi di dunia. Betul kan? Kemudian yang ketiga apa Bu? Tempat yang paling mahal berinvestasi. Kan investasi teh banyak ya, dana-dana siluman buat tiap meja. Saya aja mau usaha Bu, sampai cok jalan malam di Kota Bandung nggak bisa. Ada suami saya birokrat, nggak bisa. Saya sampai nanya, pas trade izin, pas ditinggali mahasiswa saya S2, saudara, ini saya izin, aku masa ada ke masyarakat gitu. Ya habis gimana tuh Bu ini? Adik-adik lain mahasiswa saya yang
kamu tuh pelayanan pabrik ku halus kata dua SKS. Carekan. Ini gimana? Ini sistem apa dipakai? Saya kemana? Saya usaha. Bikin kalau ngarana pendidikan kudu nyeun cenah. Ispora nanti persapan aya mah budak-budak SD, SMP ngaluarkeun racun gitu. Paling ngees teh. Eta SMA Bu perizinan pendidikan saya di Kota Bandung. Tapi saya enggak patah. Cing kalau rek make sistem naon. Bom dibom ku saya. Dibom Pak. Dan terus balik ke ini teh. Tentang ibu itu naon besar. Ternyata terjadi pergeseran korupsi besar-besaran. Akhirnya saya pusing pindah ke kabupaten. Suami saya kan di kabupaten. Bu 3 bulan keluar. Ini gampang. Berdua duit di silaturahmi we. Ya. Ibu, baik ibu. Udah apa salah pun ada dan wanita jeung saya. Iya, mana kan ada mah belum online. Kandung iya, bereskan besok. Atos ada geus aya. 3 bulan keluar izin. Bisa begitu. Jadi sama korupsi itu bisa dulu. Makanya waktu itu investor pada pindah ke India karena diulang susah ya. Nah ini kata mereka di Indonesia begini. Kemudian saya pikir gak akan ya. Kata mereka nanti akan shock di dalam finansial dan budaya. Benar Pak. Tahun 2006 kan banyak arah-arahnya. Mulai banyak internet, desaropan barudak, tidak ada kasih sayangnya antar teman, mulai ada bullying and so on. Kan dari media. Kemudian secara finance, pasti Indonesia itu akan jatuh miskin, kata si BK. Tapi Bu Abdi tidak demikian, gaya bisa seminar di India, enggak. Seminar saya bisa Indonesia, terus naon? Saya bilang harus berubah pola pikir di organisasi. Kalau semua pola pikir berubah, pasti bisa mengatasi ini. Nah, akhirnya kumaha pola pikirnya harus diterapkan di dalam tindakan dan memecahkan masalah. Kumaha, yaitu yang punya persepsi bersama yang dianut bersama-sama oleh bangsa Indonesia. Ya. Nah, sebelum ini waktu S3 saya menciptakan saya bagaimana caranya sharing di dalam kopi break. Jadi biar cepat, saya itu kan jadi beberapa belas tahun jadi direktur perguruan tinggi saya terapkan. Jadi pas sudah datang tidak langsung kerja, saya beli cobrok and so on 5.000. Satpam beli, dibinya ngalonyok, satpam, OB, direktur saya cobain. Jadi untuk umahan dari ulang pisau, tadi pun tinggal naon ngobrol. Ada ini Bu, ada gitu. Pimpinan, cek satpam gitu. Pas waktu kerja udah mengatasi masalah. Alhamdulillah, selama saya berdiri ya, lumayanlah reputasinya baik. Dan itu dipakai di Kabupaten Bandung. Ya. Jadi pejabat-pejabat, ini manajemen ya, kan cerita manajemen. Pejabat-pejabat sebelum bekerja tuh kita sharing dulu, sharing cerita. Kan bisa kan kalau ibu sama bapak-bapak daripada datang langsung maca koran kan di dunia dulu mah. Cici maca koran heula, mobil ira gawe. Jam 11 udah beres ke pasar heula ibu-ibu mah. Ya jam kerja ke pasar. Ayo ke bioskop heula, jam 2 datang, jam 3 wih, berapa persen kerja yang benar? Itu minis, nggak benar. Ya. Nah coba alihkan dan saya lumayan akhirnya bergantian. Nanti gue harus Abi jadi pemilik sharing. Nggak apa-apa Abi ajarin sodako sharing. Akhirnya itu menjadi sebuah habit, di mana si OBT Bu ke kita tuh nggak takut. Bu, pengen ke Abi badai cerita ayah kan itu kan. Jadi silaturahminya bagus Bu. Ya,
kalau nginjem daun wae masalah wae nya mendengar santai, tapi masih juga nggak suka. Saya juga tidak tersuka. Oh gitu, bu, ya oke-nya, bu, ini jangan jadi kilo, misalnya semakin kan kepikir, orang nggak kepikir, karena mereka kerjaannya OB nggak bersihin WC, ada dong sarannya bagaimana perbaikan WC. Saya kan nggak kepikir ya, walaupun saya kalau ke Jepang biasanya harus mungkin jauh tuh ininya. Ya gini-gini kan itu kan sharing ilmu. Nah itu menurut saya itu sangat penting ya, makanya dijadikan sebuah upaya. Gimana upaya bangsa Indonesia mengatasi itu? Nah, jadi ada karakteristik nilai budaya organisasi yang akan mempengaruhi cara bekerja yang dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Jadi harus ada gitu, karakteristik apa sih? Nah saya coba sharing tadi, tepiranya, gehu, combro gitu. Mungkin dia dari rumahnya pagi nggak sempat makan, kan kos daripada pas kerja gering, lebih repot. Kita juga makan satu bala-bala, kapan sih kita makan bala-bala ya bersama-sama dengan hajama direktur. Oh, ada bala-bala kaget. Yang sekali-kali yang bala-bala saya teh gitu kan, kayak bala-bala wae, kedap pizza, jus dari kotanya, kayak atau bikin bala-bala, ada resep, terus kita merasakan bala-bala enak di lingkungan itu, kayak makan bala-bala kan itu yang enak, gitu kan, jadi dia beli, jadi tidak ada batas, tapi tetap pakai etika. Akhirnya, oh karakteristik ini yang saya bangun. Karena apa? Berdasarkan falsafah, di mana orang lain jalan mati sarua kecuali yang bertakwa. Dan menurut Allah, rek OB, rek manajer, rek wakil hanya status pekerjaan saja. Terus dia OB, kalau OB tidak berfungsi, direktur dia nggak berfungsi, sana muka kelas, sana nggak benar ke WC, akan menghambat proses belajar mengajar. Jadi seperti Jepang, Bapak. Jepang mah gaji direktur jeung gaji OB sami. Iya, toh kagak ibu biasa wae. Teman saya dokter bu, dia kurang, dia tukang nyokotan bola di kolam renang, sama jadi direktur gaji. Saya ke Jepang bu, saya tuh ada pagi ke Jepang. Ini ke Jepang belum dokter, saya dengan Profesor Lia di Bulpata, saya mah ngajaklah kemana wae, soal metenya, jom orang binus, pokoknya mesti silaturahmi, hayu ulin mah, ya, aman lah. Saya ingin belajar Jepang, kumaha, jom dokter apa, Seno, tukang motong Pak Mamas, tehnya ayah di Bandung terkenal. Apa punya sintasan dokter Seno, wah ya sahabat gitu, saya masuk ke situ belajar, masukkan ada isu lain, ada orang mampu biasanya fungsinya kan guru rumah tangga, no, ayo isu-isu saya tentukan ada para nama profesor, saya dulu tentukan, pas tentukan, aku gerbang dibuka, datangnya sepeda, angkat tinggalin juga APD COVID, ketinggalan di belakang, nanti bu karanjang yang sapu. Terus di situ sama orang nunggu di gerbang Jepang ini ada candi buka. Pas udah waktu jam 8 dibuka. Pas terus ketemu sama CEO direktur bank itu. Lapangan itu loh, lapangan Aisan. Kan ada manajemennya. Bisa tinggalin deh, nah ulang saya teh, apa matana? Direkturnya mau sapu teh. Jadi di OB sampai direktur saya sapu, lapangan Aisyah. Terus saya bilang, ayo manis, yes, kapannya itu kurang, yes, di sini heavy. Mana nama mau tekan Jepang, tekan Inggris, bahasa Jepang. Ya, sudah saya juga pakai sama sih, tapi kagak. Maksudnya dia sudah ibu ketemu tadi, jangan mengenal 5 orang. Katanya di bawah, karena mau ngomongnya, ini kan direktur bu, direktur ini. Jadi mereka masa sapu bersama. Kenapa?
karena dia profesional sebagai direktur, maka dia temannya profesional, tukang sasapu. Tukang sasapu dia profesional, ada sertifikatnya and so on. Sertifikasi. Iya. Di Eropa bu, tukang kunci saya kan ada juga ya sertifikasi. Perusahaan-perusahaan itu nggak bisa menerima orang yang tidak bisa buka kunci sampai nutup kena, sampai nyimpen, sampai pemeliharaan kunci. Itu sertifikasi tempat buka ahli pintu. Jadi mereka udah lama bu, saya tahun 2013 ribut sertifikasi. Makanya yang laku itu di Jepang itu yang diploma, bukan S1, S2, S3, tapi college ya di dunia itu. Karena dia menghasilkan, makanya si Jepang mah nyen lipatan. Tapi kalau ibu belanja di Jepang rapi banget, dilipat, letik dilipat. Orang Malaysia kalau lusuk kemudiannya kamu lihat teh bisa bu. Makanya kalau ibu belanja ke Jepang pasti dilipat semua depan rapi itu adalah nilai jual. Jadi menjadi tradisi kebiasaan bahwa kalau belanja di Jepang selalu rapi, bagus, dan nilai jualnya kan lebih bagus. Ibu-ibu tuh diajar memakai bunga, diajar menjahit serbuk bekas limbah. Jadi di rumahnya bari ngurus kuda, bari produksi, membantu penghasilan suami. Nah itu budaya Jepang. Sekolah juga masuk tadi. Di mana ini pendidikan anak yang paling bagus, nggak boleh depan TV. Bapak itu Antona kamar nggak boleh kesini ke anak. Ya mungkin pendidikan lagi. Mengganggu pertumbuhan anak. Itu Jepang sedemikian detail. Nah, cek saja moyang sih karena atas tadi itu sangat cekung. Ini sharing itu di situ. Ya. Nah, kalau kita punya falsafah, sedangkan I have Pancasila. This is bilang ya, philosophy my country. Jika umat, nah berbeda suku etnis bisa barengan. Jalan mana umat lain, filosofis, falsafah namanya Pancasila. Di Inggris kena kok abite, belief of God. Hah? Jepang kedai mana nanti profesor tera mahasiswa S2 nanti Inggris saya bu. Kedua kemanusiaan, humanity, ya manusiaan artinya manusia sama. Oh, manusia. Tiga, setelah persatuan nation. Kita harus sense belong, harus memiliki negara persatuan ini. Terus kedua demokrasi, good, justice, keadilan sosial. Mengulang mana? Oh Pancasila itu begitu. Nah ini mewarnai karakteristik saya. Nah saya terangkan apa itu. Nah hasil karena saya orang Sundanis, hanya filosofi Sundanis. What is? Ya, si profesor tadi. Sarana saiga. Oh, dancing, yes. Are you dancing? I am dancing. You happy? I am happy. Tuh, oh, sarana. Terpakai English grammar, terpakai. Mana yang pakai bahasa Inggris? Mau rame. Ya, tapi mana ngerti? Udah bikin saya pede. Ya. Kalau udah pede mah biasa keluar. Gak bisa ngomong, gak bisa nulis. Kan kesalahan aja drama. Kenapa dia harus jadi bersalah? Iya, saya gitu. Jadi drama. Karena harus high profile, high profit. Kalau kita tidak menampilkan apa kebolehan kita, nggak untung. Mananya orang pintar, rasa batin. So, paling pede deh, makanya profesornya paling dahsyat. Mau orang lain. Ya, karena tadi silaturahmi.
sareudeg saiga sabogo naon eta teh cenah momor orang Sunda teu ngarti Sunda ge babat teu ngarti silih asa silih asi happiness together aya gambarna manggul barengan ya geus teh terus silih simbol coklat cair this is the main is silih simbol silih asik ngerti gambarna nah ini yang mewarnai filosofi Sunda, bagaimana menciptakan suatu tools alat yang bisa mengakomodir, yang bisa memecahkan persoalan bersama. Tetapi selagi terprogrammasi kecuali sharing berbagi. Tidak lihat agama, tidak lihat status, ya kan? Nyabu barengan, dahar barengan, tinggal status, tinggal keilmuan. Lu SD gua profesor sama, coba sama sapiring sama. Ya, ini silih asa berbagi ya. Akhirnya muncullah berbagi. Nu hebat meta Pancasila dia kumaha? Segitu pertanyaan matanya. Ya saja pertanyaan ini. Makanya ini akan membangun karakter terlebih dahulu melalui kearifan lokal. Dan orang Sunda pasti bibit-bibit namun mana nggak orang Ambon jadi bangun. Ternyata sharing itu ada di Palembang juga ada di Jawa Gendeng Suro kan kalau bawa barengan makanan di barengan ada buat. Pokoknya di urang mah sambil mindahkeun imah tehnya zaman dulu barengan. Teu kudu mere duit dahan we saya jeung asing ge barengan. Nu boga imah jeung ngangkut imah sami. Itu kan sharing. Orang Jepang, orang Jerman kan, gituan, saya menjelaskan seperti bapak ya cuma pakai Inggris bisa sampai. You know, this is about sareudeg saiga happiness together. Barengan bahagia bersama. Kan mereka punya pengertian yang berbeda, yang lain lah ya. Nah inilah kenapa harus ada sharing. Ini tahun 2020 sampai acan COVID abdi ngadamel ieu. Pas COVID Pak, Bu, ieu kenging arisan. Ieu di urang suku COVID. Nah, karena saya dari Ciamis tidak boleh keluar dari dari kampung sama anak saya. Tidak boleh datang, tidak boleh pergi 2 tahun di Simpai. Bawa mesti anaknya tapi kainungna lauk beak kan. Enggak boleh kita ganti. Nungguan nama kampung teh sabulan sekali nungguan. Sabulan kampung ganti ku gejer. Eta mah. Ya alhamdulillah ibu seanak ijo ngaliung 2 tahun. Tabungan mata tetap ada RT ogi. Iya. Sieun Kang Wati. Nah, telepon gimana? Bu ini gimana ya repot? Saya kan termasuk pengurus RT ya Bu ya. Ya biasalah majelis ahli itu bukan ahlinya tapi cuma hal-hal gini. Saya punya ini cina dapat arisan kill. Saya bisa masak. Saya bilang karena saya udah punya wawasan ya. Sharing teh jadi kumaha tuh Bu Epi dan lanjut ke Bu Naimi. Tolong ayah sih Bu iya bikin makanan. Berapa orang? Ayah buat dilungguin sabada jalmi dihitung bikin. Saya mau bantu eta samu jeung sayur sok samu buah. Saya pikir berapa hari saminggu eta atos arisan di jejer-jejer. Mangga pada anak teh. Siapa yang mau di grup teh? Eta grup PA grup pertama saya. Karena ini jadi itu Bu. Jadi apa? Jadi penelitian saya sampai kemarin terakhir penelitian bagaimana ibu-ibu WA itu untungnya. Itu lumayan mesti sama penelitian karena keluar duit. Jadi jurnal sorangan Bu. Dan kasusnya kayak sendiri. Tuh mental tuh diberi. Alhamdulillah. Hasil ya. Sampai terus akhirnya gitu. Terus saya udah pas deui ka Bu RT. Aya cenah masih aktif tapi paparin. Gantungkeun WA ibu itu alim cenah alimnya tong disebutkeun karena disangkanya penyebar
bencana dulu takut ya, yang komputernya malu, gak apa, kasih aja. Tapi dia bilang ke saya, Bu Japri, Bu Epi, kasih. Kata saya, kata Bu Epi, ya, makasih ya Bu Epi, nasinya apanya. Akhirnya beri ke ayahnya Bu tiap minggu, apa namanya, Jumat barokah. Sebulan sekali pagi asal ayuna kita di kopi. Tuh, itu ibu-ibu, ya kan saya tuh mau beramal, Bu, ya namanya istidah lumayan di kampung saya itu. Tapi dia tuh kenapa PHK? Mobilnya ada ini, bere, kenai, mana lagu tadi, kita ngomong gerakan. Saya punya ini tapi nggak ada orang yang datang. Ada nasi jeruk, aduh saya nangis sekali merinding. Ada nasi sayur, terima kasih orang yang mau pada ke saya, sekarang saya takut mereka di komplek. Akhirnya itu aja. Coba bisa 2 minggu siapa yang 2 minggu ini siapa mau apanya, ayat sayurnya, rek buah anak oleh lo gimana? Gantungkan, cari siapa Pak RT, Bu RT mana, blok apa, siapa, berapa orang lagi. Nyaman aja kompleks saya. Alhamdulillah penilaian dari kecamatan juga paling bagus, penanganan COVID termasuk RT-nya ya. Itu saya terapkan, alhamdulillah. Jadikan penelitian, mak bagaimana menangani IT ada itu Q2 sama Q2 lumayan. Jadi saya kira tidak terlalu jauh kalau kita mau menempatkan keilmuan, mau berbagi, mau meningkatkan kinerja, nggak jauh. Cuma orang nak memanage, mau sampai lamanya kasih sayang, kabulkan dan sebagainya. Anak bangsa, orang itu aja sangat manega. Mungkin makanya nanti yang jadi guru cucu kita. Jadi kita nitip lah seperti itu, makanya saya, nah inilah kearifan lokal. Dan itu saya ke senegara masuk kearifan lokal. Ya. Makanya waktu saya mau seminar internasional itu profesor ada tuh bilang termasuk Prof. Itu yang pertama saya suruh presentasi di Jepang. Karena ternyata mungkin mereka lihat judul kontennya menarik. Kalau berpikir tentang gender, yang lain tentang kurikulum, program saya belum profesor, ngilu-ngilu biasa, silaturahmi, sok, nggak rembung teh, emang buat takut, lu nggak ngerti bahasa Inggris, gue juga nggak mau lama ya. Akhirnya malah cuma paling seru karena begini bergambar begini kan terang kita dan tulisan filosofi di sini, Sundanis negara hadiran. Ya, nah inilah sharing. Nah, sharing itu sudah saya penelitian lagi Bu. Nah ini ke ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pendidikan politik yang tidak ada Bu. Ya. Nah, terus kalau pendidikan gimana? Salah satunya jenis karakteristiknya harus sama-sama setia, rukun, berjuang tinggi. Jadi di pendidikan tuh Bapak berbaginya harus berlandaskan setia. Setia sebagai guru, setia sebagai murid, setia sebagai owner. Saat kamu besar, guru tersatya, gus pintar, tidak kabatur, guru tersatya. Keripu jauh kurang, gus maju kabatur. Karunya terinya, karunya anak didiknya. Udah jadi idola, nggak tuntas dia. Pindah. Nah ini harus setia, rukunnya. Nah pendidikan harus rukun Bu, berjuang tinggi. Nah kalau di politik, gotong pimpinan diharapkan dapat meminimalis kesenjangan, banyak senjangan. Nah bagaimana sikap pola pikir di pendidikan, penerapan strategi usaha yang berkaitan dengan rencana strategik dalam menggunakan sumber daya. Jadi sumber daya yang di pendidikan itu Bu distrategikan, direncanakan. Siapa aja itu sumber daya? Dosen, TU atau guru TU. Itu harus dijual Bu. Saya sudah pernah cerita bahwa karyawan saya keluar negeri sendiri
Belum. Bu, itu saya zaman 2000 belum ke Garut, ke Garutnya 2013. 10 udah mulai ada seminar internasional. Kumaha caranya ya menghadirkan narasumber luar negeri, kumaha caranya mahasiswa, dosen-dosen saya bisa menghatinya. Akhirnya Bu, kieu saya cari Bapak Ibu pintar apa? Yang satu manajemen, yang satu keuangan. Cari proyek kan Bu, Kapemda, dinas-dinas. Kan mereka butuh tuh. Kami suruh ke sekolah yang lebih tinggi. Menang duit Bu. Siapa yang menang proyekan itu presentasinya lebih tinggi. Tapi harus terbuka. Jadi dibuka Bu. Sekian persen ke yayasan, yayasan teh. Sekian persen ke sekolah, sekian persen ke anu dapat proyek, sekian persen dibagi. So, sekian investasi Bu. Nah, akhirnya sudah cukup. Ibu saya mau ke Singapura, ke Malaysia, hayu. Sebenarnya terbuka paspor seberapa orang. So, jadi ke siapa yang misalnya siapa yang menjadi panitia, udah aku bantu Bu ke kita. Ayah dipinta dari tamanya internetan. Kan tinggal pesan, hotel tinggal pesan. Makan kan di luar negeri mah geus biasa, Bu. Orang itu biasa teh. Jadi orangnya gaptek. Akhirnya kita pergi Bu dan dapat proyek membawa Dharma Wanita Kabupaten Bandung Bu. Jadi kalau luar negeri teh maya, jangan menang duit. Jadi resep dosen tecek di HP, biarin aja asal tidak mengganggu proses dia mengajar. Hanya Bu, saya itu sampai ngulang, kok bisa ya sudah umur ke luar negeri? Protes kan unit lain, itu ke luar negeri ada, tapi nggak minta duit juga bisa teh, cuma minta izin aja makan libur. Udah nggak bisa, gimana caranya bisa transfer? Jual dosen, jual guru. Ayo guru jago bahasa, bikin pelatihan bahasa. Ayo jago komputer, bikin pelatihan bahasa. Komputer kan masih in ya, lumayan untungnya nih. Berapa sarana ada, itu komputer ada mereka mahasiswa cuma berapa kali, kosongnya dipakai pelatihan. Bere kayak yayasan, izin yayasan, berapa persen maka. Jadi si dosen temu di luar ngajar, pakai alat-alat kita. Duit tadi kumpulkan, bisa menyicil rumah. Makanya saya 19 tahun cukup lama, terus bosan, terus capek di sekolah. Tapi sekarang begitu, generasi terus gitu. Nah, jadi bagaimana Bu manajemen, kata penelitian saya, 2 minutes ini menstrategikan sumber daya yang ada aja. Siswa bisa, kan bisa ujung. Kalau sok tampil, siswa SD dibayar, SD mah murid tadi bayar. Tampil, jawab pinter ongkong, punya drum band, disewakan, duit. Tahu-tahu ya kok, bisa nunggu. Orang tua murid tadi orang tadi capek deh, lebih ke listrik, lebih ke bodeng, minta orang tua dari itu. Ya itu pengalaman saya. Alhamdulillah ternyata berhasil. Ya, saya terapkan hasil penelitian, saya terapkan. Ini penelitian di 3 SMP, ya. Seperti itu, ya. Jadi karakterisasi itu adalah Bu, ternyata sebuah patrum pola Pancasila yang dikawinkan dengan kondisi modernisasi. Jadi si Michael Beckham itu adalah paradigma modern Bu, ternyata sekarang. Makanya saya saya buat buku paradigma ilmu administrasi baru. Belum ada loh. Paradigma administrasi baru level 5, 6 itu kayak melihat sih insyaallah. Jadi awas panggilan depan ini. Fakta loh. Fakta fenomena yang sudah saya teliti dan dijalankan dan ada hasilnya. Saya buat satu konten kayak tadi. Ya, nanti SDO kiri. Nyun hanya hebat Pak, hebat Bu. Resep dah.
resepnya, tapi saya udah mengaku selesai. Ini saya ciptakan sendiri, dikawinkan dengan etnis inventasi liberalisme paradisme. Kenapa? Saya kawinkan dengan pemikiran Eropa. Tidak pakai. Maka muncullah yang namanya sharing. Siapa yang bilang sharing adalah bagian daripada fungsi manajemen, itu paham saya, anak buah saya. Cek sama cek wayangin, tidak ada ayat menyebarkan sharing. Nggak ada sedunia literatur yang mengatakan sharing itu bagi, tidak ada. Terakhir tahun 2000 ada Abone, Abu Faith yang mengatakan itu bagian orang karakter. Bahwa perlu juga berbagi. Baru bilang kalau saya sudah katakan ini adalah bagian daripada fungsi. Nah sekarang fungsi yang baru adalah perilaku. Nanti ada bukunya. Jadi nggak dengar bu profesor yang buku. Itu sejarah. Yang wangsit ada. Dewangsi. Impen pinter tebung mengamati fenomena penelitian gitu ya, fenomena yang realistis. Bermasalah kumaha solusina. Nah kalau di SD rumah dijieun bungkeun kana solusina teh. Naon alat nate eta SD rumah. Profesor eta ngadamel alat rek dipake heuh paduli teuing. Ini saja boga alat. Kayak bapak kan pertanian ngerumput aya lagi rumput cek urang mah teh bisa. Cek bapak mah teh bisa, kok paduli teh cek aya mah bisa. Gitu kan? Paradigma. Jadi bapak kalau mau S3 dengan saya begini jawabannya dia tunggu tahun depan. Pintar bu, kabayangan ini bisa diimplementasikan. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa jadi kendaraan kita harusnya bantu mengajaran kena. Pada orang memikirkan di tahun 2013 sampai ke tahun 2020 sama-sama tahun. Kita jadi profesor mungkin. Kan kita punya keunggulan oleh Allah itu dikasih otak. Jadi jangan dimatikan, biarin aja baik. Makanya saya kalau biasa apa mau apa, cuma saya luruskan aja. Jangan dipakai kudu kurang, aduh kasihan. Saya aja sudah teman, saya luruskan. Saya ajarkan ini begini, jadi begini. Nah terus pada zaman ini bu, nah di rebonding tuh baru saya di rebonding. Kata Pak Abar itu mahasiswanya Pak Abar, bu bagus bu di rebonding teh naon. Akhirnya saya dosen Pak Abarnya. Mahasiswa saya rebonding artinya diluruskan. Saya ingat ayah ke musim buku anu namanya giriwi ya terus diluruskan kayaknya. Bagus ya kalau persoalan bangsa ini kita luruskan dengan sebuah alat bagus di bawah masuk ke Scopus gitu. Ini di Asia, kalau nggak salah Singapura itu apa mas di bawah. Saya jurnalkan lah makanya sih. Jadi transportasi dari patron etnik, nih etnisnya investasi tadi, kemudian digabungkan dengan transformasi. Jadi harus ditransformasikan. Kalau tidak ditransformasikan nggak akan jadi pak. No iya. What is the meaning transportation? Memindahkan, meluruskan, menyelaraskan dengan fenomena ASEAN Future Shock. Anu cenah bisa sok, bisa iya, ya. Nah jadi apa? Jadi ada harus apa tadi? Harmonisasi, spirit tinggi. Nah, bagian Indonesia lagi. Sirius, untuk kaca. Abdiwe. Nah, jadi bagaimana? Harus apa? Nah, harus ada nilai-nilai yang tinggi. Bahagia, harmonisasi, pikiran naik, kemudian spirit yang tinggi, education, annual corporation, mutualisme, win-win solution, and bebas. Ini yang akan mewarnai sharing. Sharing anu kumaha, sharing anu bahagia.
sharingnya nu kumaha, sharing nu harmonis. Karena ini udah masuk Pak, udah masuk ke internasional bonding. Udah ke jadi ke internasional ada yang namanya paradigma transportation, transformasi. Orang baru transformasi, saya sudah penelitian. Pimpinan transformasi saya mah sudah penelitian. Nah biasanya saya suka di Facebook disebutkan ini gitu. Cuma tapi ada yang menyimak, ada seorang profesor menyimak, sukses ya Bu Mulia, lanjut ke ini, tahu dia pemikiran saya. Waktu saya profesor saya undang kita kira, dia sudah bantu maca artikel material, abad kalian, hakian, tapi promotor saya ngerti. Makanya ada penilaian promotor nanti S3 kalau profesor. Ben promotor, ada juga reviewannya. Jadi kan si promotor juga harus mereviewan. Kalau saya reviewannya profesor, cokot promotor, karena dia yang tahu. Dari perguruan tinggi lain ya, yang tahu pemikiran kita kan. Nanti reviewannya ada yang dari kita minta, ada yang oleh pemerintah ditentukan. Ada yang di daerah, ada di Simpat, ada di Jakarta. Kan teknik terang. Tapi anu bager mah asal liur cuma macam mau bumbu jadi nggak enak kadinya gitu. Dan itu teman-teman saya ya, dia mau lebih muda dari profesor, saya kolot profesor. Jadi kan kolot mah bejaan kenal hasilnya silaturahmi we silaturahmi. Aduh bun dah orang kolot. Mana yang dibagerak, mana yang langsung profesor, ada berapa yang gitu lah. Ayah kan jadi profesor lagi, ada saya banget tuh, kayak gitu. Tinggal menikmati lah. Insyaallah. Dia menurut profesor langsung temukan duit, dengan duit sok beli. Saya masuk tuh kalau lagi ada jadi profesor, madri. Udah jadi siapkan duit yang profesor. Nggak pilih ibu karena saya mah tadi manajemen teh dengan duit. Setiap action kudu ngasilkan duit. Setiap di sekolah saya kudu ganti imah. Tapi bukan minta Bu, entrepreneur. Saya narasumbernya nih, sekali narasumber 20 juta, nuga wena, tukang absen mau dosen. Ganti ban mobil sekali itu. Tiap kali ganti mobil. Saya dokter. Jadi dokter. S2 mana terbaik. Promosi. Kayak motivasi. Panggilnya di sekolah mukun. Men SD. Men di profesor dia terpajak sih kayak. Makanya tuh jadi profesor gawe kontokan capek. Karena profesor tuh bagus cari uang, cari berbagi, mengabdi pada ilmu pada masyarakat. Karena ibu mah dibalik, ibu mah macam namanya segala iya lah. Berita itu masih saudara. Profesor jalan, yang mana masih capek deh. Dibalik saya juga nggak ngerti kenapa bisa dibalik ya Allah, itu nggak kan. Dan inilah saya tentang sanes ujung sanes ya, kata Bapak Gil siapa? Motivasi. Jadi jangan lupa aloke dunia dan akhirat, kita balance. Dunia bergelap, akhirat bergelap, dunia itu pengalaman saya. Ya. Jadi kalau di body muncul lagi ini win-win solution, ada deh. Jadi sharing itu akan membangun win-win solution. Sharing itu akan membangun kebebasan berpikir. Makanya ibu cepat bimbingan, sok bapak yang saya dibantu ngurus lain ide saya, tapi diluruskan teorinya, diluruskan jalan. Dia bukan segala aku baru, kayak dia.
pikiran bertabrakan dengan keinginan otak kita. Ya di bapak nggak buruk kayak gitu. Nih nama birokrat mah yang sabulan beres, ada cerita. Makanya sama baris birokrat teh. Ada jalan gede kayak ada bentuk di jalan aku mah. Nah, ini rebonding Pak. Jadi saya luruskan dengan filosofis, dengan paradigma modern, dengan etnik, investasi etnik yang di Jerman itu hasilnya. Sama saya diteliti lagi Pak, dikaji lagi, jadilah seperti ini. Oh, ini yang saya terangkan, profesor penilai saya. Jadi dikaji lagi, kopi tuh, ini kopi. Jadi saya kaji lagi dengan buku, kaji lagi dengan COVID-19, kaji lagi dengan digital, kaji lagi dengan penelitiannya. Muncullah yang disebut ibu. Nilai luhur sama-sama setia. Rukun semangat juang karena ini berbagai liberas dari transformasi sektor budaya, politik, perilaku SDM Indonesia, Pancasila, etnis, fenomena, kompetensi. Jadi kompetensi SDM itu harus rugi di manajemen itu. Kalau berbasis kearifan lokal dan terugi Pak. Terugi tadi bersharing dengan yayasan, sharing dengan dosen, sharing dengan mahasiswa, sharing dengan murid, sharing dengan orang tua Bu. Dia orang teh yang gedung gede, sekolah masalah ibu kumaha, serba kumaha ngomong baik-baik kamu juga ibu kudu 500 juta, ibu orang tua teh persatuan orang tua teh liur, jangan duit 500 juta jangan bangun gedung sampai deh. Itu yang jadi concern. Jadi diajak mereka berbicara bagaimana pembiayaan manajemen sekolah itu. Bapak satunya, kalau mereka tahu tujuan kita bagus, kenapa jadi sekolah favorit? Karena dia tahu misi-misi tujuan sekolah dan betul dijalankan. Makanya dia mau, sok anak saya naik 500 juta di asaka sekolah ibu, udah tahu guru nak kumaha, yayasan nak kumaha, fasilitas yang disajikan gimana. Kenapa dia jadi sekolah favorit? Dari itu bukan disertati mimiti, dibangun itu manajemen pembiayaan, dibawa ngobrol. Bapak, ibu hoyong betul bapak saya, hoyong ini karunya tuh di WC nanti bunyi labu, pulang bangun atau WC, kinten-kinten ke mata saya. Tidak memaksa apa, ini perencanaan tahun depan ya ibu bapak, konsolidasi dulu, informasi dulu. Apalagi tahun depan kita untuk akreditasi wajib ada ini, kumaha apa bu, saya mah. Karena saya nanti aku putra ibu saya, putra bapak saya. Itu hasil penelitian saya. Nanti hasil yang kedua, diajak orang tua itu bicara open. Ya laku mah kemana kerja? Ini anggarannya. Atau saya tuh patah kerajaan ibu bapak capek kan? Alhamdulillah. Atau tabungan kamu tahun payung? Enggak. Ayah sadona bikin sadona atau bilipat. Misalkan kita serius, kan orang capek. Tolong ikhlas serius. Ya mudah-mudahan kalau membalas baik tapi yang ini di sini mana sakit baru udah baru ini Wio satu Nah, itu Pak sedikit itu hasil penelitian saya kenapa sharing.
Baca Nanti sama ada lagi siapa? penelitian yang lain Iya, nah. bagaimana pembiayaan sekolah itu harus Sesah. dijalankan. Satu lagi bagaimana papadon apa itu? Kinerja kita itu minimal gimana? Sehubungan dengan hasil penelitian. Jadi kan ya sili asu, sili asal, sili asitong, sili jongkok. Ayo kira, ayo kira, sili wangian, Sili wangi, di mana ya? Kang Emil, Anu ayeuna ya. Jadi tong Sili wangi. menjahit-jahitkan gitu kan? Sili wangi. Mun kurang teh alus-alus kabeh, pas sedrok-sedrok